kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya semuanya. Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Reva Aulia, salah satu mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan saya sekarang menginjak semester 5. Baiklah teman-teman, sebelum lebih jauh lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak. Saya berasal dari Cilegon. Nah, teman-teman, supaya kita lebih akrab lagi, lebih dekat lagi, saya memanggil ke kalian apa nih ya? Kan umur kita juga gak jauh-jauh banget ya, gitu. Jadi biar kita lebih akrab lagi. Baik, saya manggilnya kakak aja ya, biar lebih dekat lagi. Kita sama-sama masih muda loh. Oke, jadi kakak-kakak, tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan need assessment. Sebelumnya, kalian tahu gak sih need assessment itu apa? Jadi, need assessment itu merupakan bagian dari perencanaan, pelaksanaan, analisis kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh setiap seseorang, oleh setiap individu. Dan kebetulan, saya hari ini akan menggunakan need assessment DCM. Ada yang udah tahu belum sih DCM itu apa? Baik, saya akan menjelaskan ya, karena kakak belum terlalu paham tentang DCM itu apa. Saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu bahwa DCM merupakan daftar yang berisi pernyataan-pernyataan tentang suatu masalah yang diasumsikan dan masalah yang dialami oleh setiap individu dalam tingkat perkembangan tertentu. Dan tujuan dari DCM itu yaitu untuk mengungkapkan masalah-masalah yang dialami oleh setiap individu dan untuk memancing individu itu untuk mengutarakan masalahnya atau masalah yang sedang dialami, atau bisa juga masalah-masalah yang sudah dilaluinya, yang sudah terjadi di lampau-lampau hari. Itu teman-teman. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah kakak-kakak, karena tidak ada yang ditanyakan, saya akan menjelaskan lagi tentang DCM-nya ya. Jadi kebetulan saya sudah membuat daftar cek masalahnya, dan di sini tertera ada 5 aspek, yaitu yang pertama ada aspek kesehatan, ada aspek pertemanan, ada aspek organisasi, ada aspek penyesuaian terhadap pesantren, dan yang terakhir ada aspek agama. Jadi di sini sudah ada 5 aspek, dan saya meminta tolong bantuannya untuk kakak-kakak mengisi DCM yang sudah saya buat ini. Dan jadi kakak-kakak, di sini saya sudah menaruh 5 aspek, yaitu yang pertama ada aspek kesehatan, yang kedua ada aspek pertemanan, yang ketiga ada aspek organisasi, yang keempat ada aspek penyesuaian terhadap pesantren, dan yang terakhir ada aspek agama. Jadi untuk di setiap aspeknya sudah ada 5 pernyataan. Dan pernyataan-pernyataan ini harus kakak-kakak isi dengan sesuai apa yang kakak-kakak alami gitu. Contohnya seperti yang pertama yaitu aspek kesehatan. Dalam aspek kesehatan ini yang pertama ada pernyataan bahwa saya sering sakit karena jarang makan. Jadi, jika kakak-kakak mengalami hal tersebut dan merasa sesuai dengan pernyataan tersebut, kakak-kakak bisa mengisi dengan memberikan tanda checklist kepada jawaban yang iya. Namun, jika kakak-kakak tidak merasa setuju dengan pernyataan tersebut atau pernyataan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh kakak-kakak, bisa menjawab tentang yang tidak, gitu, dan seterusnya sampai ke aspek yang kelima. Dan kebetulan di sini ada aspek 5, berarti ada 25 pernyataan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di pesantren ini. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kakak-kakak. Saya izin membagikan lembar DCM-nya ya. Baik, semuanya sudah memegang ya kertas DCM-nya, dan di sini sudah ada petunjuknya juga bahwa di bawah ini bukan alat tes, tetapi angket kebutuhan untuk membuat program layanan bimbingan dan konseling Islam. Dan jawaban tersebut sangat bermanfaat dan sangat saya butuhkan untuk membuat program layanan BK di pesantren ini. Dan yang ketiga,
Anda. Untuk pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Anda dengan cara memberikan tanda checklist pada kolom ya atau tidak. Dan terakhir jawaban Anda akan kami rahasiakan. Untuk itu jawablah dengan benar dan sungguh-sungguh. Jadi kakak-kakak semuanya tidak perlu khawatir, untuk kerahasiaan ini saya akan pastikan bahwa ini sangat bersifat rahasia. Dan kalian semua menjawab pernyataan tersebut dengan seksama, sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Jangan melihat kepada teman, jangan terpaku dengan jawaban teman. Dan kalau bisa ini jawab sesuai apa yang dialami. Seperti itu kakak-kakak. Baik, sebelum mulai mengisi DCM tersebut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, silakan isi pernyataan-pernyataan tersebut sesuai dengan yang dirasakan. Gak boleh ada yang nyontek ya, apalagi sama dengan jawaban teman, karena ini kan sesuai sama yang dirasakan oleh kalian. Ini kan tentang masalah-masalah yang kalian alami. Saya akan memberikan waktu 15 menit untuk menjawab DCM tersebut. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya. Baik, kakak-kakak sekalian, karena waktunya sudah habis 15 menit, saya izin mengambil kertas yang tadi saya bagikan ya. Baiklah kakak-kakak sekalian, terima kasih telah membantu saya untuk mengisi daftar cek masalah ini. Dan saya ingatkan kembali bahwa ini semua bersifat rahasia dan kalian tidak perlu khawatir bahwa ini semua tidak akan saya bocorkan kepada siapapun. Dan saya akan hanya ingin memberitahukan kepada kepala yayasan dan guru BK di sini sebagai pertimbangan dan sebagai evaluasi untuk kedepannya bagaimana untuk kemajuan pesantren As-Sholabah ini. Tetapi kalian tidak perlu khawatir juga, karena saya ketika memberikan hasil daftar ini, hasil pernyataan ini, saya akan merahasiakan nama-nama kalian, mensamarkan nama-nama kalian dengan menggunakan kode-kode rahasia. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kakak-kakak di sini selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semangat terus ya belajarnya. Nah, sebelum saya tutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kakak-kakak. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini game belum bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu, saya izin mempresentasikan hasil analisis DCM yang telah saya lakukan kemarin kepada santri-santri di Pondok As-Sholabah ini. Dan setelah saya mengolah data-datanya, saya ingin memaparkan kepada Bapak dan Ibu supaya untuk menjadikan pertimbangan dan sebagai evaluasi untuk kedepannya, untuk menjadikan Pondok Pesantren As-Sholabah ini menjadi lebih baik lagi. Dan kebetulan pada DCM kemarin saya membuat 5 aspek, yaitu yang pertama adalah analisis per aspek masalahnya, dan di sini aspek-aspeknya saya tuliskan kembali. Ada aspek kesehatan, pertemanan, organisasi dan sosial, penyesuaian terhadap pesantren, dan agama dan kepribadian. Jadi setelah saya melakukan penelitian kemarin di DCM-nya, alhamdulillah satu-satu di sini telah menjawab dari aspek-aspek dan pernyataan yang telah saya buat. Dan untuk keterangannya di sini ada yang N merupakan jumlah pernyataan dari setiap aspeknya. Dan sudah saya jelaskan tadi bahwa di setiap aspeknya memiliki 4 pernyataan, memiliki 5 pernyataan, dan N ini merupakan pernyataan-pernyataan dari setiap aspeknya. Dan yang kedua ada M. M merupakan jumlah responden. Responden yaitu santri-santri yang kemarin menjawab DCM yang telah saya buat, yaitu ada 5 santri yang menjawabnya. Dan yang ketiga yaitu NN. NN merupakan
masalah dari aspek permasalahan yang paling bermasalah dari setiap aspek, pernyataan yang paling bermasalah dari setiap aspeknya. Dan kebetulan di setiap aspek ini memiliki satu permasalahan yang paling bermasalah. Dan yang terakhir yaitu ada MN. MN merupakan responden yang memilih dari si MN. Responden yang memilih permasalahan yang paling bermasalah pada dirinya. Seperti itu Ibu dan Bapak. Dan untuk di sini dalam aspek kesehatan yaitu ada satu permasalahan yang paling bermasalah dan responden yang memilih aspek tersebut ada 5 responden, yaitu sekitar 20%, dan menurut saya itu cukup bermasalah karena sudah banyak sekali yang memilih aspek tersebut. Dan yang dalam aspek pertemanan pun ada 2 responden yang memilih aspek paling bermasalah dan lumayan cukup bermasalah, agak bermasalah. Dan yang ketiga dalam organisasi dan sosialnya pun sama seperti aspek kesehatan, yaitu ada 5 responden yang memilih pernyataan tersebut dan mengalami permasalahan-permasalahan dalam organisasi dan sosialnya, yaitu ada 20%. Dan yang keempat dalam penyesuaian terhadap pesantren. Dan yang kelima ada agama dan kepribadiannya. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan tentang analisis per aspeknya untuk permasalahan per aspeknya, dan di sini saya ingin mengajukan untuk program layanannya kepada siswa, pada santri-santri di sini. Dan karena tadi sudah dijelaskan juga ya untuk permasalahan-permasalahannya, yang pertama untuk bidang layanan sosialnya, yaitu saya ingin memberikan layanan dasar atau layanan informasi kepada santri-santri di sini dengan tujuannya yaitu membantu pola hidup santri di sini supaya pola hidupnya menjadi lebih sehat lagi seperti apa. Dan untuk format layanannya saya akan menggunakan layanan klasikan, yaitu untuk semua santri-santri di sini. Dan untuk materinya yaitu saya akan menggunakan tentang cara mengatur pola hidup yang sehat di pesantren, dan metodenya tanya jawab kepada santri-santri di sini supaya kita lebih enak lagi ya untuk santri-santri di sini supaya lebih terbuka lagi gitu. Dan untuk melakukan programnya ini kebetulan saya akan tetap melakukan di Pondok Pesantren As-Sahabah ini Bapak dan Ibu. Selanjutnya yaitu untuk aspek pertemanan, di sini saya menggunakan bidang layanannya layanan pribadi supaya lebih menekankan lagi, lebih untuk menarik si klien supaya lebih terbuka lagi dan lebih percaya diri lagi dalam aspek pertemanannya. Dan di sini tujuannya saya untuk menumbuhkan rasa percaya diri seorang santri dalam menjalin pertemanannya. Apalagi seperti yang kita ketahui kalau di pesantren itu sangat butuh banget ya dalam aspek pertemanan dan harus penting banget gitu. Dan untuk komponen layanannya saya menggunakan dukungan sistem, yaitu saya memberikan dukungan kepada santri-santri di sini yang memiliki masalah dalam aspek pertemanan ini supaya dia lebih berani lagi untuk berteman dengan kawan-kawan sekitarnya dan percaya diri dalam pertemanannya. Nah, yang ketiga yaitu dalam aspek organisasi, yaitu saya menggunakan layanan sosial. Dan untuk komponen layanannya saya menggunakan layanan orientasi, yaitu menjelaskan tentang organisasi-organisasi yang ada di pesantren ini supaya tujuannya yaitu supaya santri-santri di sini lebih lebih bersemangat lagi dan tertarik untuk mengikuti organisasi-organisasi yang ada di pesantren ini gitu. Dan supaya siswa santri-santri di pesantren ini mengembangkan bakat dan minatnya lagi. Kan sayang banget ya Pak, Bu, kalau misalkan santri-santri di sini ada yang memiliki bakat tapi karena emang dia nggak berani atau dia kayak malu, kan jadinya nggak dikembangkan. Jadi supaya juga kan dari bakat minat santri juga bisa membuat akreditas pesantren ini jauh lebih bagus lagi ya dari sekarang ini. Dan metodenya saya akan terjun langsung ke lapangan dan mungkin saya akan membutuhkan bantuan dari bapak atau ibunya di sini supaya memperkenalkan tentang organisasi yang ada di pesantren ini gitu, dan menanyakan bakat-bakat minat yang dimiliki oleh santrinya. Dan yang keempat yaitu dalam aspek agama, yaitu membantu si santri-santri itu dalam menetapkan diri
berkaitan dengan perilaku yang agamis dan mudah menghafal ayat-ayat Al-Quran. Apalagi kan kayak di pesantren ini pasti kan banyak banget kayak hafalan, dan mungkin beberapa santri merasa kayak tertekan, wah banyak banget sih hafalan, saya jadi pusing deh, kayak males juga ya ngafal-ngafal kayak gini. Dan tujuannya yaitu untuk menjadikan santri-santri di sini itu memahami dasar-dasar agama dan pandai menghafalkan Al-Quran dan tidak mudah bosan juga. Saya ingin memberikan seperti kayak layanan gimana sih cara menghafal Al-Quran yang gampang, terus kayak nggak membosankan, yang supaya mereka tuh ketika menghafal tidak berpikir bahwa menghafal Al-Quran kayak gitu tuh beban banget tahu buat kita gitu. Jadi kita sama-sama memberikan layanan untuk santri di sini supaya lebih giat lagi dalam menghafalnya, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu pada aspek keluarga. Dalam aspek keluarga ini kan banyak sekali santri-santri yang kurang terbuka dengan keluarganya, masih tertutup dan kayak apapun dipendam sendiri. Ketika ada masalah, santri-santri kayak lebih banyak murung, dan itu kan pasti membahayakan mental healthy dari si santrinya dan mungkin akan membuat santri itu merasa depresi atau ya kayak gitu deh, pokoknya terganggu banget ya. Apalagi kan di pesantren dia jauh dari keluarga, tentunya bakalan butuh dukungan sistem juga kan dari kita sebagai sebagai ustaz di sini kan sebagai pengganti orang tua di rumah. Dan kebetulan di sini saya akan mengajukan bahwa mengenali karakteristik dan saling peduli terhadap sesama keluarga dan guru. Yaitu tujuannya ketika santri di sini memiliki masalah kepada keluarga dan enggan untuk bercerita kepada keluarga, mereka percaya bahwa mereka berani bercerita kepada guru BK di sini atau kepada ustadznya. Jadi kayak dia nggak merasa sendirian dan dia nggak merasa kebingungan untuk menceritakan masalah yang sedang dialaminya kepada siapa. Dan supaya ketika ada masalah di pesantren juga, santri-santri di sini berani menceritakan kepada orang tuanya di rumah tanpa merasa takut bahwa nanti dia akan disalahkan, seperti itu. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Semoga yang saya ajukan ini bisa menjadikan pertimbangan untuk Bapak dan Ibu supaya menjalani program yang telah saya ajukan ini dan membantu siswa-siswa keluar dari masalah yang sedang dialaminya ini. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih telah memberikan waktunya kepada saya, telah memberikan waktu untuk saya menjelaskan tentang program-program yang akan saya berikan kepada santri-santri di sini. Dan terima kasih atas pelajaran-pelajaran yang saya dapat di pesantren Aswaba ini, banyak sekali pelajarannya, dan semoga kita dapat melakukan atau melaksanakan program ini dengan baik dan menjadikan pondok pesantren ini jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.